الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا شفيعنا سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة إخواني رحمني الله ورحمكم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. Hadirin wal hadirat rahimani Allah wa rahimakum. Kita melanjutkan fikih kita kita ambilkan dari kitab Al-Wajiz, yaitu cuplikan dari kitab fikih. Kita sampai kepada sifatul mustahibbah, yaitu sifat yang sunnah atau yang disukai tentang masalah al-ghusluh, yaitu mandi. Memang kita diatur dari A sampai Z dalam syariat kita ini ada sesuatu yang ditinggalkan. Ini menunjukkan satu adalah syariat atau Al-Quran dan Sunnah ini mukjizat dari Allah dan syariat yang paling lengkap dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita disuruh farka'u wasjudu warabbakum, rukuk, sujud, sembahlah Allah, lakukanlah kebaikan. Semua itu ada syariatnya, sehingga kita betul-betul mengkaji agar ibadat kita ini diterima oleh Allah. Mandi termasuk adalah mengangkat hadas besar di atas daripada wudu. Kalau wudu mengangkat hadas kecil. Kedua-duanya ini digunakan untuk supaya sholat kita itu sah atau ibadah kita itu sahih. Karena la sholata liman lam yatawadda, tidak diterima sholat orang yang tidak wudu. Berarti lebih-lebih lagi kalau hadas besar. Maka rukunnya mandi hanya dua. Satu adalah niat. Memang innamal a'malu binniyat, amal itu sesuai dengan niatnya. Dan buah daripada apa yang Allah berikan kepada kita ini sesuai dengan niat kita. Di situ ada niat, ada ikhlas. Niat itu adalah sesuatu kebangkitan dari kemauan hati kita. Ini Allah memberikan kepada kita. Oleh karena itu setelah bangkit kita hitung ikhlas apa enggak ini. Maka harus kita niatkan untuk Allah. Rasulullah SAW oleh Allah diberi begitu, lalu merenung tentang kondisi kaum Quraisy waktu itu di zaman jahiliyah, yang mereka itu mengaku sebagai turunan Ibrahim dan warisan daripada agama Ibrahim. Timbullah penuhan niat kebaikan, lalu ikhlas mencari kebenaran menuju ke Gua Hira. Digerakkan oleh Allah untuk ikhlas menuju ke Gua Hira, yakni ibadat dengan sisa daripada
agama yang didapat dari Ibrahim yang asli. Ternyata dengan niat yang ikhlas merenungi kaum ini, Allah kirimkan Jibril alaihissalam dan turunlah di situ Iqra. Kemudian turunlah ya ayyuhal muddatsir. Sehingga Nabi mulai itu menjadi Rasul. Asalnya Nabi dengan Iqra dan diangkat menjadi Rasul dengan ya ayyuhal muddatsir. Gunanya untuk memberikan peringatan, mengajarkan kepada kita syariat ini. Termasuk salah satunya adalah mandi ini. Harus kita lakukan dengan niat betul-betul. Lalu yang kedua itu ta'mimul badan bil ma'. Mandi itu harus jadi mandi syar'iyah ya. Ada mandi tandif. Mandi tandif ini yaitu kita mandi kebersihan tiap hari mungkin 2 kali gitu, enggak masalah. Tapi kalau mandi syar'i ini ada sebabnya yang membatalkan kita itu. Jadi harus rata mengenai ke seluruh kulit tubuh kita itu, baik itu yang ada di bawah rambut dan lain-lainnya, semua itu harus rata kena air itu mandi syar'i. Maka di sini sifatul mustahabbah, yaitu sifat model bagaimana mandinya Nabi kita yang dicontohkan kepada kita dan yang menjadi idola kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena bagi kita Rasulullah itu adalah uswah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah. Aisyah mengatakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila mandi dari janabah. Umumnya kalau laki-laki itu mandi dari janabah, kalau perempuan ada 2. Dari janabah dan dari bersih dari datang bulan atau nifas. Itu ada sedikit beda mandinya kalau perempuan nantinya. Kalau mandi janabahnya perempuan sama dengan laki-laki. Mandi janabah ini agak ringan karena dilakukan sering kali. Tapi kalau mandi datang bulan itu 1 bulan 1 kali. Kalau nifas waktu melahirkan itu habis selesai darahnya baru mandi. Itu ada cara yang lebih detailan sedikit daripada mandi yang biasa ini. Kalau mandi yang ini laki-laki itu adalah mandi tentang janabah ini. Memang ada mandi-mandi yang sunnah, seperti orang yang masuk Islam itu disuruh mandi habis memandeni jenazah, itu disuruh kita itu mandi. Cuman ini mandi wajib tentang janabah. Idza tasala minal janabah yabda'u wa yasilu yadaihi. Rasulullah kalau mandi janabah itu diperhatikan oleh Aisyah, yang dimulai itu adalah membasuh kedua tangannya. Kita harus gitu. Jadi kedua tangan ini dibasuh supaya bersih, virus hilang semua. Tsumma yufridu yaminihi ala shimalihi fayansilu farjahu. Kemudian Rasulullah itu tangan kanan itu nyintung tangan air untuk dituangkan ke kemaluannya, ke faradnya, kemaluannya dibasuh. Kemudian Rasulullah itu wudu sebelum mandi itu, wudu untuk salat. Jadi kumur-kumur masukkan air ke hidung, membasuh muka 3 kali, lalu membasuh tangan 3 kali kanan kiri, lalu mengusap kepala dan mengusap telinga juga, belakang telinga digosok, dan juga membasuh kaki itu wudu untuk salat. Cuman umumnya kalau untuk mandi janabah kakinya terakhir nanti. Cuman boleh kita itu membasuh kaki biasanya dengan gerigi kiri ini, kelingking ini untuk digosok-gosokkan ke celah-celah gerigi semuanya itu. Itu wudu salatnya Rasulullah, yaitu wudu untuk mandi janabah juga begitu. Tsumma ya'khudul ma' fa yadkhilu asabi'ahu fi usuli sya'r hatta idza ra'a an qad istabra'a. Kemudian Rasulullah itu mengambil air lagi, dimasukkan ke pangkal daripada ini, pangkal dari rambut ini, supaya semua kulit ini kena sampai juga di bawah jenggot-jenggot ini. Kalau sudah
merasa begitu, hafnal rasi salasa hafnat. Lalu Rasul itu mencintung untuk kepalanya ini 3 kali cintungan. 1, 2, 3 kali kebiuran itu. Tapi tidak cukup di situ. Sairi jasadi, kemudian dia alirkan air itu ke seluruh tubuhnya. Karena tadi itu mandi janabah, seluruh kulit tubuh ini harus kena air. Tsumma ghassala rijlaihi, lah ini kakinya dibasuh terakhir Rasulullah. Di waktu wudhu seperti sholat, cuman hanya kaki yang diakhirkan. Setelah mandi semua, maka barulah Rasulullah itu membasuh kedua kakinya. Wudhu qabla al-ghusli sunnatun mustahabbatun. Maka wudhu sebelum mandi itu sunnah mustahabbah. Hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan fardu ya, sunnah. Andai kata Anda tidak wudhu sebelum mandi, nggak apa-apa. Lalu habis mandi wudhu apa enggak? Nggak wudhu nggak apa-apa. Karena mandi itu sudah menghilangkan semua hadas itu. Cuma Rasulullah umumnya itu mencontohkan wudhu lebih dulu. Man tawadda'a faqad asaba. Maka barang siapa wudhu lebih dulu, maka dia itu asaba, menimpa tepat kepada sunnah Nabi. Man la fala junaha alaihi. Dan bagi yang tidak wudhu nggak apa-apa, karena itu sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan yatrukul wudu'a qabla al-ghusl. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan wudhu sebelum mandi. Jadi kadang-kadang tidak wudhu lebih dulu Rasulullah. Ada dasar Muhammad Al-Baqir, dari Muhammad Baqir ya. Beliau mengatakan, Jabir berkata kepada beliau, Atani ibnu ammik yu'arridhu bil Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiyah. Datang kepada saya putra daripada pamanmu, yaitu memajukan, menunjukkan, atau yu'arridhu bil Hasan, menunjukkan Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad Baqir itu adalah cucunya Ali. Ini Hanafiyah juga cucunya Ali, Muhammad bin Hanafiyah, tapi lain ibu. Ali yang mengatakan kepada aku, kaifal ghuslu minal janabah, bagaimana modelnya mandi orang yang tertimpa janabah. Qultu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku katakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhudhu salasata akuffin fayufiduha ala ra'si, yaitu mengambil 3 cakupan dari air ini dan dituangkan ke kepalanya. Ya, ini dituangkan dari kepala ya. Tsumma yufidu sairi jasadihi, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh Rasulullah. Ini singkatnya, ini terangkan ya. Tapi maksudnya seperti yang tadi itu. Jadi ada wudunya lebih dulu dan lain-lainnya. Waliman iqtasala ayyusalliya ba'dahu masya'a sawa'an tawadda'a qablahu amla. Siapa yang sudah mandi, maksudnya mandi syar'i loh. Kalau bukan mandi syar'i nggak boleh. Yang sudah mandi syar'i itu adalah dia itu sholat sesudahnya itu masya'a, menurut kehendaknya dia. Itu wudhu sebelumnya atau tidak. Karena mandi syar'i tadi itu sunnahnya wudhu lebih dulu, setelah itu baru mandi. Nggak ada wudhu setelah mandi, nggak ada. Jadi apabila seorang sudah mandi syar'i walaupun tanpa wudhu, maka mandinya itu sudah mengangkat hadas besar dan kecil. Untuk sholat semaunya sudah selamat, tidak batal. Zamuhu al-wudhu ba'dahu, dan tidak diilzamkan, yakni tidak
diharuskan wudhu sesudah mandi itu enggak. Cuma andai kata orang itu wudhu sesudah mandi boleh apa enggak? Boleh saja. Tapi umumnya kita itu wudhu setelah mandi. Umumnya itu banyak begitu. Cuma yang tepat kepada sunnah mandi wudhu dulu baru mandi, lalu terakhir membasuh kaki. Andai kata itu tidak wudhu, mandi syar'i, maka sudah cukup untuk sholat, yaitu sudah hilang hadas kecil dan besarnya. Riwayat Aisyah karena Rasulullah SAW la yatawaddau ba'dal husli minal janabah. Ada Rasulullah SAW kata Ummul Mukminin Aisyah tidak wudhu lagi setelah mandi dari janabah. Rawahu ashabus sunan wa lafdhu li Ibnu Majah. Riwayat dari ahli sunan dan lafadznya itu dari Ibnu Majah. Lafdhu fi Abi Dawud, sedangkan ada lafaz dari Abu Dawud karena Rasulullah SAW yaqtasilu wa yusalli rak'ataini wa salatal ghada wa la arahu yuhditsu wudhu'a ba'dal ghusl. Adalah Rasulullah SAW mandi janabah dan beliau itu sholat 2 rakaat dan juga sholat subuh, dan aku tidak melihat Rasul itu wudhu lagi setelah mandi. Jadi dari beberapa riwayat Rasulullah itu tidak wudhu setelah mandi. Cuma di sini disebutkan faidah, manfaatnya hadirin. La yajibu 'alal mar'ah naqdu sya'riha fil ghusli minal janabah. Maka untuk ibu-ibu tidak diwajibkan untuk melepas gelung, kuncirnya dan sebagainya apabila mandi janabah. Cuma harus dikusui anunya ini apa, kulit kepala itu harus kena air semua itu. Cuma tidak wajib membuka ini gelungnya atau kuncirnya dan sebagainya, itu enggak wajib tuh. Jadi yang penting dikusui, kena nanti disiramkan gini aja itu sudah selesai begitu. Fil ghusl minal haid, tapi harus dia itu membuka itu apabila mandinya itu mandi dari datang bulan atau nifas. Jadi ada bedanya. Kalau tiap bulan sekali mandinya itu harus diure semua. Kalau perlu dikeramasi dulu dengan sampo. Kalau orang dulu itu dengan anunya padi itu ya, itu dia bakar lalu harus bersih semua itu. Itu mandi tiap bulan sekali atau apabila telah melahirkan. Jadi model mandinya sama, hanya bedanya di kepala itu tadi itu. Juga ada nanti bedanya di kemaluan, harus dimasuki kapas atau penyerap supaya bersih betul kalau mandi dari datang bulan. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, maka dari riwayat dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah inni imra'atun asyaddu dhafra ra'si. Ya Rasulullah, saya ini adalah wanita yang gelungannya ini sangat padat sekali. Maksudnya beliau itu rambutnya itu tebal sekali. Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini rambutnya tebal betul. Tadi kalau diikat di gelung itu tebal. Fa'anquduhu lil ghusli janabah, apakah aku harus selalu membuka gelunganku apabila saya itu mandi janabah? Kata tidak usah. Innama yakfiki antushi ala rasiki salasa hasayat, cukup bagi kamu itu untuk menyiramkan di atas kepalamu itu 3 kali siraman. Tsumma tufdina alaiki alma fatatuhhirina, kemudian kamu sempurnakan air itu, kamu alirkan ke seluruh kulitmu itu. Fatatuhhurina, lalu kamu bersuci dengan itu. Jadi cukup begitu. Itu apabila mandi janabah, bukan mandi datang bulan. Sekarang juga dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma sa'alatin
Nabi sallallahu alaihi wasallam an husil mahir. Bahwa kalau Asma ini menanyakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mandi datang bulan. Asma ini sebetulnya banyak ya. Ada Asma kakaknya Aisyah, ada Asma istrinya Abu Bakar atau istrinya Ali bin Abi Thalib. Satu Asma yang mana ini bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi datang bulan. Faqala takhudu ihdakunna ma'aha wa sidrataha wa tatahharu. Seseorang dari kamu adalah yaitu takhudu mengambil, artinya menyiapkan yaitu airnya dan sidrataha. Kalau di kita itu daun sirih, jadi airnya dikasih daun sirih. Haru, lalu bersuci dengan itu. Jadi beda dengan mandi janabah. Ini mandi datang bulan, jadi harus bersih betul. Fataksinu tuhur, lalu hendaklah kamu itu membaguskan dalam bersuci. Summa tasubbu ala rasiha, kemudian kamu tuangkan air yang ada sidrotnya itu. Jadi ada daun sirih kalau di kita itu atas kepalamu. Dukuhu, dalkan syadidan, lalu harus kamu dalkuhu, yaitu kamu tekankan, gosok-gosokkan syadidan nemen, jadi harus dimakmano nemen, jadi air harus betul-betul ke seluruh tubuh itu ngenai. Itu kalau mandi datang bulan. Hatta tablugha su'unu ra'siha, sampai menyentuh di ini kepala ini, di pangkal rambut ini, harus begitu. Subuh alaihal ma', kemudian kamu siramkan atasnya air. Tsumma takhudhu firsatan mumsakatan fatatahharu biha, kemudian kamu mengambil kapas penyedot yang bisa untuk kamu gunakan mensucikan dengan itu. Maksudnya ambil kapas dimasukkan ke kemaluannya supaya bersih, khawatir ada sisa-sisa darah dan sebagainya. Itu caranya kalau mandinya perempuan yang datang bulan. Bapak-bapak ya harus tahu, mungkin punya anak, punya istri, kadang-kadang istrinya nggak ngerti mandinya seenaknya. Kalau bapak tahu diajari. Ini lain loh dek dengan mandi janabah. Kalau janabah nggak usah ini itu ya seperti kita begini. Tapi kalau ini lain, airnya pun harus diberi itu sirih, daun sirih. Atau diberi lainnya apa yang menghilangkan bakteri di tubuh ini. Nah, ini syar'i sebab ini kita ikuti begitu. Kalau ada daun sirih itu, dan juga rambut harus dibuka semua, dan juga kemaluan harus disedot dengan pengering itu atau dengan kapas penyedot begitu. Faqalat Asma kaifa tatahharu biha. Asma masih kurang paham bagaimana yakni bersuci dengan itu, yakni dengan kapas dan sebagainya. Subhanallah tatahhirina biha. Lalu Rasul mengatakan subhanallah, terkejut Rasul ya, maha suci Allah, bersucilah kalian itu dengan itu. Faqalat Aisyah karena fi dzalik, maka Aisyah seakan-akan kata Aisyah itu tersembunyi hal itu dari Asma. Lalu Aisyah menarik Asma, ngasih tahu tabiina atharatkan, maksudnya ikutilah bekas darah itu, maksudnya bekas darah nifas atau haid mungkin ada masih yang nyantol di dalam kemaluan, sehingga ikutilah dengan kapas tadi supaya betul-betul bersih. Masya Allah ya, memang Islam ini suci, Allah pun tahir, suci, bersih, dan cinta kepada orang yang bersih. Fa'in tatoharna fa'tuhunna haitsu amarakumullah. Kalau istrimu itu sudah bersuci bersih, maka datangilah, tidurilah mereka itu sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kamu. Ayat itu kan diawali dengan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu itu bagaikan sawah ladang kamu, datangilah menurut sekehendak kamu sudah. Tapi kalau datang bulan tidak boleh. Kalau sudah bersih, sudah mandi dengan baik, datangi lagi mereka itu
sebagaimana Allah perintahkan. Maksudnya jangan sampai dimasukkan ke lain daripada faraj. Jadi sebagaimana perintah Allah untuk istimta, senang-senang, atau untuk mencari anak. Ini pentingnya kita tahu kebersihan secara syariah itu, sehingga kita nggak sama dengan orang kafir, hadirin. Lalu lalu Asma bertanya juga tentang cara mandi janabah. Bismillah. Ambil air kamu lalu bersuci dengan itu. Fatusinu fuhur, adalah kamu yang bagus dalam bersuci. Atau yaitu sampaikan betul sucimu itu. Kemudian tuangkan atas kepalanya. Lalu kamu dalakkan, kami gosokkan sampai ke ini, ke kulitnya kepala. Kemudian kamu siramkan air di atasnya tanpa membuka gelungan. Hadis sarihun fi tafriqi bainal muslim mar'a minal mahid wa ghusliha minal janabah. Maka hadis ini dengan sharih, dengan jelas membedakan bagaimana perempuan itu mandi dari datang bulannya atau nifasnya dengan mandi janabah. Hadis akada al-haid antu baligha fi tadliki asyadid wa tadhiri malam yu'akid mislahu fi ghusliha minal janabah. Tatkala dalam mandi haid ini wanita itu disuruh betul-betul menggosok-gosokkan tangannya ke kulit-kulitnya ini, tidak semacam mandi janabah. Jadi harus sedih betul-betul menggosokkan itu. Dan juga untuk mengikuti dengan kapas tadi itu, wa yu'akid mislahu fi ghusliha minal janabah. Malam yu'akid apa yang tidak ditekankan dalam mandi janabah. Karena hadis Ummi Salamah dalil al-adami wujubi naqdi fi ghusliha minal janabah. Juga di dalam hadisnya Ummu Salamah sebagai dalil bahwa kalau mandi janabah perempuan itu tidak perlu membuka gelungnya. Wal aslu, dan aslinya dia naqdus syari liyataqayyani wusulil ma' ila ma tahtahu. Aslinya itu membongkar gelungan itu tidak ada lain untuk meyakinkan bahwa air itu sudah sampai ke pangkal rambut, ke kulit kepala itu. Illa annahu ufiyanhu fi ghusli janabah litakarruri. Cuma di dalam mandi janabah itu dimaafkan oleh Allah, diringankan karena mandi janabah itu berulang kali. Kalau tempat suami yang kuat bisa 3 kali sehari, ya mandinya 3 kali. Kalau tempat yang lemah seperti saya gini, sebulan sekali atau seminggu sekali. Sing manganan sate itu yang kuat ya. Nah, itu jadi diringankan oleh Allah ya. Karena untuk membongkar ini apa itu gelung-gelung dan sebagainya itu termasuk adalah keberatan, itu suatu yang memberatkan. Bikhilafi ghusl haid fa innahu fi syahri marratan, berbeda dengan mandi datang bulan, karena itu hanya 1 kali dalam sebulan, sehingga lain caranya itu. Ini juga menunjukkan mukjizat bahwa Masya Allah ada bedanya antara mandi janabah dengan mandi datang bulan untuk ibu-ibu itu. Faidah yajuzu lizaujaini ayattasilan ma'an fi makanin wahid. Lalu faedahnya, diperbolehkan satu pasang suami istri yang sah itu untuk mandi bersama di tempat yang satu. Jadi tidak apa-apa, hadirin silakan sampai coba besok dah
mandi bersama dengan istri di tempat yang satu, dalam kamar mandi berdua, nggak apa-apa. Yang juru kullu minhuma ila auratih, yang satu dari keduanya memandang kepada aurati sahibihi, aurat pasangannya, tidak apa-apa. Jadi memang kita harus bercinta kan ya dengan istri kita, dan kita mencari kepuasan supaya tidak ke yang lainnya. Maka karena istri sudah dihalalkan dalam khutbah nikah itu, biasanya itu istausu bin nisa'il khair fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sesungguhnya takutlah kamu hati-hati dengan wanita, kamu mengambil mereka itu dengan amanah dari Allah, dan dihalalkan seluruh tubuhnya untuk kamu lihat, untuk kamu rasai, kecuali dubur. Itu dengan kalimatnya Allah, yaitu dengan qabiltu nikahaha wa tazwijaha, itu sehingga menjadi halal. Maka boleh kita itu mandi bersama, guyon-guyon, pegang-pegangan, tidak apa-apa, saling lihat, ini boleh hadirin, sunnah, malah pahalanya gede. Sampai belum pernah begitu, keliru praktek no. Aisyah radhiyallahu anha, karena itu juga ada dasar dari Aisyah. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahid wa nahnu junubani. Saya dan Rasulullah itu mandi dari tempat yang satu, yaitu dari ina, tempat mandi yang satu, bejana yang satu. Kedua-duanya saya sama-sama junubnya. Rasulullah junub, Aisyah junub. Berarti habis senggama dengan Aisyah langsung masuk kamar mandi berdua, sama bergurau-gurau di situ. Boleh hadirin. Ini semua ditunjukkan kepada kita supaya kita itu tidak, apa kata jalan, tidak ringo. Memang istri kita sudah, jadi sah di situ. Kalau di mazhab Hambali itu ta'addud. Jadi di Hanabil itu dianjurkan kita itu ta'addud. Ta'addud itu istri 2, 3, 4 paling banyak hadirin. Kalau di Syafi'i ditekankan 1, fawahidatan, 1 saja. Khawatir kamu tak mampu. Ngomongnya tak mampu. Kalau mampu monggo, tak apa-apa, ta'addud 2, 3, 4. Memang dunia itu mainan hiburan. Nah, kalau kita disuruh kan kebanyakan suruh kawin sama perawan. Kalau yang janda apa enggak boleh? Boleh juga. Cuman kasihan yang perawan-perawan itu belum pernah bergurau begitu. Jangan dibiarkan sampai mati perawan miskin. Sampean kawin perawan. Jadi untuk bergurau itu, kata Rasulullah, tula ibuha wa tula ibuka, supaya kami itu guyon-guyon dengan dia dan dia guyon-guyon sama kamu. Karena susah, di lesu dunia ini kalau tidak punya pasangan. Masalahnya suwe itu ada duda-duda itu masih tua-tua itu, monggo ya cari pasangan. Nek nemu cari sing perawan, nek tidak nemu ya rondo, nggak apa-apa. Cuma tekanan Rasulullah itu perawan, yaitu tadi itu supaya kita membantu dia itu menghilangkan kesumpekannya. Kalau rondo kan sudah merasakan, sudah pernah, perawan ini seakan-seakan itu. Begitu tadi dalam syariat kita, jadi mandi kita begitu, boleh kita mandi berdua. Bagaimana kalau punya istri 2 atau 3 lalu mandi berempat? Tidak boleh hadirin ya, tidak boleh ya. Berdua saja, harus dipisah-pisahkan tempatnya itu. Kepalane istrinya 3 diajak mandi bareng-bareng, ayo wong 4 mandi gini, tidak boleh. Lalu sekarang al-ihtisal al-mustahabbah, ada mandi-mandi yang sunnah saja. Jadi 1 al-ihtisal inda kulli jima'in, itu mandi tiap-tiap kita berjima. Jadi kalau mau jima, artinya kita habis jima lagi mandi dulu. Itu sunnah saja. Andai kata kita enggak mandi, enggak apa-apa. Li hadits Abi Rafi, ada hadisnya Abi Rafi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tafadha laila ala nisaihi yaghtasilu inda hadihi wa
istrinya. Semua ditiduri, cuma Rasulullah waktu mau tidur sama ini mandi, mau tidur sama ini mandi, mau tidur sama ini mandi, begitu. Rasulullah punya 9 istri, diiri oleh orang Yahudi, oleh Allah dibalas. Tak keliru kamu Yahudi ngiri Nabi Muhammad. Istrinya Sulaiman itu 1000, istrinya Dawud itu 100. Bahkan Sulaiman itu pernah niduri 100 istri semalam. Tak keliru ya kamu itu. Nabi Muhammad cuma 9. Memang seorang Nabi diberi kekuatan oleh Allah ya. Jadi tiap mau tidur sama yang ini mandi, lalu keluar dari itu mandi lagi, tidur lagi. Qala faqultu ya Rasulullah. Lalu aku katakan ya Rasulullah, Allah tajaluhu wahidan. Tidakkah Rasulullah engkau biarkan mandi sekali saja, gilir saja semuanya baru mandi nanti. Qala hadza aska wa atibu wa athhar. Tapi yang demikian ini lebih bersih dan lebih suci. Aska ya, aska, atibu, athhar, hampir sama saja. Suci, bersih juga di situ. Jadi yang begini ini kata Rasulullah lebih ya, lebih, apalagi kita jadi bakteri kita, bau kita sudah hilang, lalu tidur lagi dengan istri yang lainnya. Cuma kalau sampean menurut saya tidak kira kuat wis, iya, tidak kuat ya, dipaksa kok tidak iso mlaku kok ya, sum-sumi sing metu kok, coba aja deh, coba. Pemane sing dipangan tempe tahu kayak aku ngene, tempe tahu lesoh jadi. Nah ya. Yang kedua itu sunnah ya. Iktisalul mustahabah likuli salatin. Yaitu mandinya orang yang kena perempuan khusus ini, kena istihadah. Istihadah itu keluar darah terus-terusan. Jadi setahun atau sebulan itu tidak ada bersihnya. Cuma itu berbeda memang. Itu ada darah kotor, ada darah segar. Wanita biasanya tahu sudah waktu keluarnya darah kotor. Sehingga orang yang penyakit istihadah itu wajib sholat tetap itu. Kecuali sudah tahu tangeran waktu datang darah kotornya. Dan katanya darah kotor sama darah segar itu berbeda warnanya. Wanita ngerti itu. Jadi bagi yang punya istihadah, nah, ini disunahkan, bukan wajib mandi tiap-tiap mau sholat. Yang berat mandinya 5 kali kan, makanya diatur di situ sholat maghrib sama isya. Apa isyanya ditarik atau maghribnya diundur. Jadi mandi 1 kali, sholat 2 kali. Juga zuhur sama asar. Yang tidak kena subuhnya saja mandiri. Supaya mandinya tidak terlalu banyak, sehingga 3 kali kalau mau mandi sunnah gitu. Lidzuhrin wal asar jami'an huslan. Nah ini atau untuk sholat zuhur dan asar dijamak, jadi 1 kali mandi. Wal maghrib wal isya jami'an huslan, juga maghrib dan isya jamak mandi 1 kali. Wal fajri huslan, dan subuh mandi 1 kali. Berarti 24 jam mandi 3 kali, sunnah bagi orang yang istihadah. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadisnya Aisyah, sedangkan istri Nabi itu ada yang istihadah, apa 2 atau 3 begitu. Qalat inna umma Habibah istuhidat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya adalah Ummi Habibah itu adalah kena penyakit istihadah di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummi Habibah ini adalah namanya Ramlah, putri daripada Abu Sufyan, yang suaminya waktu hijrah bersama di Habasyah melarikan diri masuk Nasrani. Akhirnya dipinang oleh Rasulullah dan menikah dengan Rasulullah, cuman nikah jarak jauh. Jadi Masya Allah, jadi zaman itu ada nikah jarak jauh. Rasulullah ada di Madinah, Ummi Habibah atau Ramlah ini ada di Afrika, di Habasyah.
lalu dinikahkan. Rasulullah mengirimkan utusan untuk Raja Habasya menjadi walinya, wakil wali, dinikahkan dengan Rasulullah. Jadi Anda boleh mau menikah di sini dengan wanita di Australia atau di Eropa, di mana aja boleh. Kan sekarang sudah ada ini medsos itu ya, bisa kita itu cari pasangan dari luar negeri, bisa, boleh. Jadi Rasulullah sudah mendahului gitu. Terus akhirnya oleh Raja Habasya diambilkan kapal dan dibiayai, dipulangkan ke Madinah itu setelah agak lama. Ini istri Rasulullah ini datang bulan atau istihabab. Bil ghusl li kulli salatin al hadis. Maka diperintahkan untuk mandi tiap-tiap mau sholat. Wa fi riwayat anha, dan riwayat juga istihabat imra'atun ala ahdi Rasulullah SAW fa umirat an tu'ajjila al-asr wa tu'akhira ad-duhur. Wanita di zaman Rasul yang istihadah oleh Rasulullah disuruh menyegerakan sholat asar dan tu'ajjilul asar wa tu'akhira ad-duhur, dan mengakhirkan duhur. Kalau sudah masuk waktu duhur, biar dulu sampai mau asar, sudah mau gandeng itu. Jadi mandi satu kali, lalu sholat duhur. Begitu salam masuk sholat asar, langsung sholat asar. Jadi sholat duhur di akhir waktu, sholat asar di awal waktu, sehingga mandinya satu kali. Wahidan, dan mandi satu kali untuk dua sholat. Waktu akhir maghrib, waktu ajil al-isya, maghrib juga begitu, maghribnya diakhirkan sampai mau isya, isyanya disegerakan di awal waktu sama dengan duhur. Dan juga mandi satu kali. Subuh ghuslan, dan mandi untuk subuh sendiri, maka mandinya 3 kali. Itu yang sunnah. Lalu yang ketiga, al-iktisal ba'dal ilma, yaitu mandi setelah orang itu semaput. Jadi kalau sudah semaput, orang itu tidak sadarkan diri, disunahkan kalau sudah sadar untuk mandi. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-nas, Rasulullah SAW pernah itu merasa berat, ya ini semaput. Lalu bertanya, apakah sudah sholat orang-orang? Faqulna hum yantadirunaka ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah, masih ada di masjid orang-orang menunggu engkau ya Rasulullah, belum sholat. Karena Rasulullah adalah imam a'zam. Kalau di sini tidak perlu imam ditunggu, hadirin. Kalau waktunya sholat kau mati, ada imamnya monggo, tidak ada lainnya yang ditugas untuk maju. Kalau imam a'zam ditunggu. Mehdab itu tempat air ya. Rasulullah mengatakan, ambillah untuk saya itu air di tempat mehdab ini. Qalat fa'alna fa'tasala thumma dhaba liyanu'ah wa ughmi alaihi. Kemudian Rasulullah habis sholat itu berdiri berangkat untuk mengimami, ternyata semaput lagi. Kemudian sadar lagi, lalu tanya, apa manusia sudah sholat? Rasulullah, belum ya Rasulullah, mereka masih tetap menunggu Anda. Kembali begitu, letakkan air di mihrab. Qala fa'alna, kami telah melakukan. Hadis sampai 3 kali Rasulullah itu semaput terus, hadirin, mandi sampai 3 kali. Akhirnya sempurnanya hadis itu, akhirnya memerintahkan Aisyah untuk ngomong ke Abu Bakar supaya ngimami. Sudah, berangkatlah ke Abu Bakar supaya ngimami. Cuman Aisyah mengatakan, jangan ya Rasulullah, perintahkan Umar, karena ayah saya Abu Bakar itu kalau ngimami nangis ya Rasulullah, bersesakan begitu, baca-baca ayat itu menyentuh ke hatinya. Akhirnya Rasulullah, kamu itu seperti istrinya Yusuf aja, perintah Abu Bakar, baru Abu Bakar yang sholat.
Abu Bakar, Rasulullah sembuh, lalu berangkat menuju ke belakang Abu Bakar, dan Abu Bakar mundur dari sholatnya untuk Rasulullah supaya maju meneruskan sholat itu. Rasulullah memberi isyarat jangan, tapi tetap Abu Bakar mundur. Ditanya kenapa kok mundur? Saya beri isyarat, tidak patut saya Ibnu Abu Quhafa mau sholat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khusus untuk Rasulullah hadirin. Kalau untuk imam-imam lainnya enggak, ini khusus untuk Rasulullah. Jadi hadis itu khusus untuk Rasulullah. Jadi tidak patut seseorang itu sholat di depan Rasulullah, walaupun itu Abu Bakar, apalagi yang lainnya. Cuma itu khusus. Jadi itu kondisinya, sehingga sunnah kita itu mandi apabila habis kita itu semaput. Ihtisal min dafni musyrik. Yang keempat adalah mandi apabila telah menanamkan mayatnya orang musyrik, penyembah berhala itu. Mungkin kadang-kadang tonggo-tonggo kita seperti orang-orang di daerah Senduro, banyak orang Hindu, tonggonya Hindu, kalau mati ikut menanam, maka disunahkan pulang itu mandi. Lihat hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena ada hadisnya Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Thalib bapakku, pamanmu itu mati sekarang, gimana ya Rasulullah? Padahal ini mencintai Rasulullah loh, mati dalam keadaan kesyirikannya. Faqala idhab fawarihi, berangkatlah kamu kuburin cepat lagi bapakmu itu. Falamma wa'aituhu raja'tu ilaihi faqala li iktasil, tatkala sudah selesai aku menanam bapakku yang musyrik itu, aku datang ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan, mandilah kamu wahai Ali. Sehingga Ali mandi. Kelima, atau sudah dulu, insyaallah disambung yang akan datang, masih beberapa gitu. Itulah mandi sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.